Daru Pangayunan diduga dibuntuti oleh orang tak dikenal. Setelah selesai berbelanja dari Mall Grand Indonesia, Arya Daru pulang ke kosannya menggunakan taksi. Namun saat dalam perjalanan, Arya Daru merasa ada orang yang sedang memantau dan mengikutinya. Karena merasa keselamatannya terancam, ia kemudian merubah arah perjalanan. Yang awalnya seharusnya dia pulang ke kosannya di daerah Kuningan, kemudian ia merubah arah menuju ke kantornya, gedung Kementerian Luar Negeri. Riki Sitohang nih ya, yang bilang sebenarnya ini tuh lebih ke pembunuhan kalau beliau lihat. Ini mantan jenderal loh yang bilang, bukan gua ya. Karena susah memikirkan, melogikakan kalau ini tuh berdiri gimana ya. Pintu kekunci dari dalam, dilakban, gak ada jalan lain. Apakah mungkin seseorang bunuh dengan cara melakukannya sendiri? Suatu hal yang impossible. Apapun informasi tentang kematian diplomat muda Arya, aku dengan tegas secara pribadi mengatakan Arya tidak bundir. Arya tidak bundir. Kata Polda Metro barang yang hilang. Jujur aja, gue baru tahu loh, kalau orang berada di gedung tinggi, tepatnya di rooftop, lalu melihat ke bawah gedung, dianggap ada keinginan untuk melakukan diri. Jujur aja gue baru tahu ya. Sebelum tewas, Arya Daru Pangayunan diduga dibuntuti oleh orang tak dikenal. Setelah selesai berbelanja dari Mall Grand Indonesia, Arya Daru pulang ke kosannya menggunakan taksi. Namun saat dalam perjalanan, Arya Daru merasa ada orang yang sedang memantau dan mengikutinya. Karena merasa keselamatannya terancam, ia kemudian merubah arah perjalanan. Yang awalnya seharusnya dia pulang ke kosannya di daerah Kuningan, kemudian ia merubah arah menuju ke kantornya, gedung Kementerian Luar Negeri. Pengalamannya sebagai diplomat yang bekerja di bidang yang cukup beresiko, sensitivitas kewaspadaan yang cukup tinggi, maka dari itu ia mematikan handphonenya. Karena sangat mungkin HP-nya disadap dan keberadaannya dilacak menggunakan tracking map. Jadi masuk akal kan kenapa dia sengaja menonaktifkan HP-nya dan tidak bisa dihubungi oleh istrinya sehingga membuat istrinya khawatir. Sampai di gedung Kemenlu, ia terpantau CCTV naik ke rooftop gedung Kemenlu. Kalau kita perhatikan gerak-geriknya, Arya terpantau melihat beberapa kali ke bawah dari atas gedung. Mungkinan ia sedang memantau keadaan di bawah. Apakah benar ada yang mencurigakan? Apakah mungkin ada orang yang mengikutinya? Arya terpantau berada di rooftop gedung Kemenlu cukup lama, bisa dipahami. Mungkin dia sedang memastikan apakah kondisinya sudah aman atau belum. Setelah kondisinya dirasa aman, ia kemudian turun dari rooftop gedung Kemenlu dan pulang menggunakan taksi menuju kosannya. Tak sengaja atau tidak, Arya Daru meninggalkan tas dan juga belanjaannya di rooftop gedung Kemenlu. Mungkin dia lupa membawanya karena pada saat itu dia sedang merasa terancam dan ketakutan. Dia kemudian pulang menuju kosannya karena ia merasa bahwa kosannya ini adalah tempat yang paling aman baginya. Karena kosannya memiliki keamanan berlapis dan rasa-rasanya tidak akan mungkin ada orang yang bisa memiliki akses untuk masuk ke dalamnya tanpa seizinnya. Namun sayang, sang eksekutor ternyata sudah menunggu di dalam kosannya. Arya kemudian dihabisi. Tidaknya itu adalah spekulasi versi gua setelah gua memantau kasus ini dari awal. Apakah kalian juga memiliki teori versi lain? Bebas berkomentar di sini. Apapun informasi tentang kematian diplomat muda Arya, aku dengan tegas secara pribadi mengatakan Arya tidak bundir. Arya tidak bundir. Lalu kawan-kawan pasti bertanya, kamu sok tahu. Begini kawan-kawan, kalau hanya untuk bundir, nggak perlu CCTV berganti-ganti arah. Nggak perlu CCTV mati. Itu yang pertama, kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, kalau hanya untuk bundir, kalau ada niat Arya bundir, dia nggak akan memesan GoFood. Dia nggak akan bersih-bersih. Dia nggak akan santai membuka baju, jalan tenang, menyusun sendal. Jika memang niatnya bundir. Karena orang bundir ini mentalnya sudah tidak normal. Sudah gelap bumi itu. Sudah gelap dunia ini. Ya kan? Yang paling bisa menyadarkan kita kalau Arya itu tidak bundir adalah kenapa posisinya begitu rapi di tempat tidur. Sejajar dengan tempat tidur, ditutupi selimut. Bundir mana yang ditutupi selimut? Bundir apa yang tenang? Tidak ada meronta, tidak ada menggeliat, menggelepar-gelepar, tidak ada. Seandainya Arya bundir menggunakan lakban seperti kata-kata mereka, setidaknya kaki Arya menendang-menendang karena kesakitan. Selimut itu utuh menutupi dia. Yakin kalian bundir? Dia pasti akan berusaha membuka lakban itu. Walaupun gagal, tapi akan ada bekas sobekan-sobekan
Tapi kenapa lakbannya rapi? Oh, ada CCTV. Arya mencoba keliling-keliling di rooftop. Kalian tahu itu Arya? Bisa saja itu permainan orang supaya menggiring opini masyarakat, menggiring pikiran masyarakat bahwa Arya memang sudah ada niat sebelum-sebelumnya untuk bundir. Padahal orang yang di rooftop itu belum tentu Arya. Ya, apapun risikonya atas pernyataanku ini, aku siap. Aku siap. Mau kehilangan nyawa, mau melawan ketika berusaha dikriminalisasi atau diintimidasi, aku siap. Lebih dari 2 minggu, tepatnya 16 hari, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru belum juga terungkap ya. Ini terakhir nih gue lihat updatean beritanya nih dari CNN. Ya intinya sih polisi sudah 3 kali melakukan olah TKP sama reka adegan dari penjaga kos yang terekam CCTV itu, yang dia ngebobol kamar korban. Terus juga polisi ngecek nih dalam kamarnya itu ada jalan masuk lain atau enggak. Oh ternyata enggak. Intinya mendalami TKP lah ya, sama mewawancara atau menginterogasi istrinya, istri korban yang ada di Jogja, sama beberapa penjaga kos gitu-gitulah ya. Yang menurut gue ini percuma, karena bukan percuma ya, ini nggak menjawab rasa penasaran publik, dan publik netizen akan terus berspekulasi ya, karena yang dipermasalahkan, yang menjadi hal paling aneh adalah rekaman CCTV. Jadi selama rekaman CCTV-nya itu aja yang beredar di publik, di media sosial ya, publik akan terus bertanya-tanya, ini aneh banget. Udah mah angle kameranya berubah, terus ada waktu yang ke-skip gitu, jadi nggak full ya. Angle berubah udah aneh, ditambah lagi waktu yang ke-skip, artinya rekaman itu nggak lengkap. Artinya diasumsi publik, oh ini ada yang nggak kerekam nih, ada yang nggak ke-publish gitu loh ya. Jadi polisi harusnya punya seluruh rekamannya dan mempublikasikan ke publik, kasih tahu ini loh rekaman fullnya begini, bisa kalian cek sendiri gitu. Ini kan masalahnya nggak full dan angle kamera berubah. Informasinya juga nggak jelas, apakah ada 2 kamera atau cuma 1, nggak jelas juga gitu di media-media informasinya ya, beda-beda versi. Dan ini juga menurut mantan-mantan jenderal polisi kayak Pak Susno Duaji, itu beliau mantan Kepala Bareskrim Polri, juga bilang polisi gampang buat ngungkap kasus ini karena korbannya ada, terus korbannya tuh masih utuh badannya gitu, dan lokasinya juga jelas. Jadi dicari, kalau misalnya emang bunuh diri, ada lakban kuning, dicarilah HP-nya, marketplace-nya, online shop-nya, dia pernah beli lakban kuning nggak, tanggal berapa, jam berapa, dicek itu punya dia atau bukan. Kalau bener ini bunuh diri, pasti dia beli dong lakban kuningnya, kan gitu logikanya ya kan. Terus ada komunikasi yang janggal nggak, yang mengisyaratkan kalau dia ini putus asa, dia ini bunuh diri atau gimana. Cek HP-nya, cek dia komunikasi sama istrinya, cek postingan media sosialnya gitu. Polisi ngecek nggak sekarang isi handphone korban? Nggak ada, belum ada yang dipublish di media. Ini hasil pengecekan handphone korban, nggak ada gitu ya. Dari kemarin-kemarin berkutat di TKP, terus di korban, terus di interogasi orang sekitar terus ya, gitu loh. Ini yang bilang Pak Susno loh ya, mantan Bareskrim. Terus juga mantan jenderal satu lagi ada tuh Pak Riki Sitohang nih ya, yang bilang sebenarnya ini tuh lebih ke pembunuhan kalau beliau lihat. Ini mantan jenderal loh yang bilang, bukan gua ya. Karena susah memikirkan, melogikakan kalau ini tuh bunuh diri gimana ya. Pintu kekunci dari dalam, dilakban, nggak ada jalan lain, kamera juga nggak ada rekaman yang menunjukkan dia ini bunuh diri atau dibunuh, jadi nggak jelas ya kan. Itu udah aneh, susah. Orang yang bunuh diri melakban wajah dan kepala itu susah gitu loh. Jadi mau kemana kasus ini? Ya udahlah ya, kayak kita, gua sebagai netizen cuma bisa bersuara ya. Terungkap atau tidaknya ya kuncinya di kepolisian. Pada akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menyerahkan ini semua ke polisi. Meskipun banyak yang aneh dan banyak yang janggal ya. Bahkan yang speak up adalah mantan polisi loh yang speak up. Kok bisa ini? Harusnya kan hitungannya diomelin
senior gitu, diomelin alumni ya kan, kayak mantan jenderal nih, Dek ini gimana sih kalian, ini kasus ini gampang loh harusnya, kok nggak keungkap udah mau 2 minggu lebih, masa nunggu berbulan-bulan gitu. Ya udahlah guys ya. Fakta terbaru kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru. Polisi mengungkapkan sejumlah temuan baru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisham Indradi menyebut korban sempat naik ke lantai 12 atau atap gedung Kemlu sebelum ditemukan tewas di kamar kos. Yang mengatakan hal itu dipastikan penyidik berdasarkan rekaman CCTV di gedung Kemlu yang telah disita. Ade Ari mengatakan korban diduga berada di atap kurang lebih sekitar 1,5 jam. Diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21.43 sampai jam 23.09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop selantai 12 gedung Kemlu. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Kamis 24 Juli 2025. Selanjutnya ia menambahkan berdasarkan CCTV yang ada, korban juga terlihat membawa sebuah tas gendong dan tas belanja pada saat naik ke rooftop gedung Kemlu. Kemudian dapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja tuturnya. Ada yang mengatakan kondisi wajah korban saat ini ditemukan juga tak hanya terlihat lakban berwarna kuning, melainkan juga plastik. Korban ditemukan dalam kondisi wajah yang tertutup, kemudian terlilit, berwarna kuning di tempat tidurnya jelasnya. Sementara itu kondisi jasad saat ditemukan dalam kondisi tertutup selimut di atas tempat tidurnya dengan memakai kaos dan celana pendek. Lebih lanjut, Ade Ari mengatakan penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu kamar terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Itu kondisi kamar 105 ini dalam keadaan terkunci dari dalam. Ada kunci manual dari dalam, kemudian ada kunci slot terkunci dari dalam. Kemudian di pintu itu ada kunci yang ketiga, kunci akses yang dipegang oleh korban, tuturnya. Ia menjelaskan kamar 105 yang dihuni korban memiliki 2 akses, yakni pintu dan jendela. Ia memastikan jendela korban juga dalam keadaan terkunci. Kondisi kamar atau akses masuk ke kamar itu ada 2. Pertama, pintu itu dalam kondisi terkunci dari dalam. Kedua, jendela juga ditemukan terkunci dari dalam, ujarnya.